Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan terus berbagi pengetahuan kepada Anda tentang dunia metafisika. Dan di hari ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang tempat-tempat yang menjadi teka-teki bagi umat manusia. Di antaranya adalah Jabal Khawf atau Gunung Khawf. Di bagian pertama di channel ini kami sudah membahas tentang Jabal Khawf atau Gunung Khawf tersebut, yang menjadi pembahasan para ulama terdahulu. Ada yang meyakini bahwa Gunung Khawf atau Jabal Khawf ini adalah hanya merupakan cerita-cerita, dongengan-dongengan yang berasal dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang kita kenal dengan kisah-kisah Israiliyat. Ada juga yang mengatakan bahwasannya Gunung Khawf atau Jabal Khawf ini adalah Gunung Halimun, gunung yang memang ada tetapi dia bersifat gaib, yang hanya orang-orang tertentu saja yang Allah berikan, Allah tunjukkan untuk dapat melihat Jabal Khawf tersebut. Di antara ulama yang berkomentar tentang Gunung Khawf ini adalah Imam Al-Alusi dalam kitabnya Tafsir Ruhul Ma'ani, yang mengatakan dan berpendapat bahwasannya Jabal Khawf ini adalah Gunung Halimun, gunung gaib. Ya, dan kami para sobat dan para pemirsa lebih memilih pendapat yang kedua, seperti Imam Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani yang mengatakan bahwasannya Jabal Khawf ini adalah memang ada, akan tetapi dia bersifat gaib, halimun, hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang memiliki pengetahuan intuisi, yang memiliki batin yang ma'rifat terhadap rahasia-rahasia Allah. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ini di dalam sebuah riwayat ternyata pernah singgah ke Jabal Khawf tersebut. Bahkan Rasulullah ini berdiskusi, berbicara dengan penduduk-penduduk yang berada di daerah Jabal Khawf tersebut. Bagaimanakah cerita ini? Dan bagaimana dan apa saja yang didiskusikan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersama para penduduk Jabal Khawf yang ada di sana. Kita akan membahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Para sobat dan para pemirsa, berjumpa kembali dengan kami yang akan melanjutkan pembahasan tentang Jabal Khawf atau Gunung Khawf tersebut. Ternyata ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Syekh Hamam Zada dalam sebuah kitabnya, sebuah bukunya, tentang bagaimana ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ini pernah singgah ke Jabal Khawf tersebut, ke Gunung Khawf tersebut. Bahkan Rasulullah berbincang-bincang dengan penduduk yang berada di Jabal Khawf tersebut. Nah, riwayat itu dari Syekh Hamam Zada di dalam kitabnya ini menyebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melaksanakan Isra dan Mi'raj, yaitu kita tahu Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari tanah suci ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dari Palestina ke Sidratul Muntaha, ke Arash, ke langit 7, tembus ke Arasy-Nya Allah. Ini setelah usai melaksanakan Mi'raj, yaitu bertemu dengan Allah di Arasy sana, Rasulullah kemudian
bersama malaikat Jibril ini kembali ke bumi. Nah, ketika akan kembali ke bumi, ini Rasulullah melihat satu pemandangan yang begitu menakjubkan, satu panorama yang sangat indah. Jadi Rasulullah melihat ada cahaya kebiru-biruan yang membentang di langit. Lalu Rasulullah diantarkan oleh malaikat Jibril ini mendatangi tempat tersebut, dan ternyata tempat tersebut itu adalah Jabal Qaf. Jadi warna yang kebiru-biruan di atas langit itu merupakan pancaran dari Jabal Qaf itu. Dan ketika Rasulullah sampai di Jabal Qaf tersebut, Rasulullah melihat ada penduduk dan rumah-rumah di Jabal Qaf tersebut. Kemudian para penduduk itu menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keimanannya kepada Rasulullah setelah Rasulullah mengajarkan tentang syariat-syariat, hukum-hukum, akidah-akidah di agama yang dibawa pada akhir zaman tersebut. Dan Rasulullah bertanya kepada mereka, ternyata bahwasanya mereka ini adalah kaumnya Nabi Musa, yang ketika Nabi Musa wafat meninggal dunia, ini mereka dikejar-kejar oleh penguasa yang zalim yang membunuh semua para pemuka-pemuka agama. Nah, pada saat sisa-sisa dari kaumnya Nabi Musa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai di tepi pantai, mereka kebingungan karena di belakang mereka adalah ada tentara para penguasa yang zalim yang ingin membunuh mereka. Kemudian mereka meminta kepada Allah agar diselamatkan, dan dengan izin dan kehendak Allah ternyata tanah di tepi pantai yang mereka injak saat itu ini berlubang besar, mereka masuk ke dalamnya. Bahkan mereka sampai beberapa bulan berada di tempat tersebut. Kemudian mereka mencari celah untuk dapat keluar dari ruangan tersebut. Dan ternyata ketika mereka mendapatkan celah, mendapatkan tempat untuk keluar dari daerah itu, dari ruangan itu, mereka sampai ke tempat Jabal Qaf itu. Dan ternyata mereka membangun peradaban di sana, membuat rumah, membuat lahan pertanian, membuat tempat ibadah. Lalu Rasulullah bertanya lagi kepada mereka, kenapa tempat ibadah kalian terlalu jauh dari rumah kalian? Kemudian kaumnya Nabi Musa yang mereka beriman ini berkata tempat ibadahnya jauh karena mereka ingin mendapatkan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, apakah kalian ini pernah mengalami penyakit, mengalami sakit? Kemudian sisa-sisa dari kaumnya Nabi Musa yang beriman saat itu menjawab, kami tidak pernah sakit wahai Rasulullah, karena kami yakin bahwa penyakit itu adalah merupakan penghapusan dosa-dosa terhadap apa yang telah kami lakukan, dan kami selalu menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan dosa. Makanya sampai sekarang kami tidak pernah merasakan sakit. Kemudian Nabi juga bertanya kepada penduduk yang ada di Jabal Qaf tersebut, kenapa kalian lebih banyak diam daripada kalian tertawa terbahak-bahak? Kemudian penduduk di Jabal Qaf tersebut ini juga menjawab, kenapa kami tidak tertawa terbahak-bahak dan lebih banyak diam? Karena banyaknya tertawa itu akan mematikan hati kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat dan para pemirsa, riwayat ini Anda temukan dalam kitab karya Syekh Hamamzada. Mudah-mudahan bagi para sahabat dan para pemirsa bisa melacaknya kitab tersebut. Dan kami juga berpikir ternyata Jabal Qaf ini masih banyak misteri-misteri, rahasia-rahasia Allah yang terdapat di Jabal tersebut. Kita akan coba nanti membahasnya pada bagian ketiga tentang rahasia-rahasia Allah yang terdapat di Jabal Qaf tersebut. Selamat beraktivitas, salam sukses dan salam bahagia. Jangan lupa untuk like, komen, dan tekan loncengnya agar kita semua tidak ketinggalan dengan materi-materi terbaru yang kami sajikan di channel ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.